Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'da. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun haitsu qala Allah ta'ala fil Qur'ani tanzil ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Amma ba'd. Masral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih merasakan nikmat iman, kita masih merasakan nikmat Islam, dan kita dapat melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala yang tidak lain yaitu dalam rangka melaksanakan salat Jumat yang insyaallah akan kita laksanakan secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalan beliau. Tak lupa khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada para jamaah sekalian, hendaknya kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah bahwa tidak ada bekal terbaik seorang menuju Allah, seorang berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan bekal takwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berkalah kalian, ketahuilah sebaik-baik bekal adalah takwa. Masyaallah muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta, baik manusia, langit, bumi dan apa aja yang ada yang di dalamnya. Tidak lain Allah memiliki hikmah di dalamnya. Tidak lain Allah memiliki tujuan yang besar di dalamnya. Termasuk di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu tujuan ubudiyah, yaitu peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan mereka untuk beribadah kepadaku. Maka para jemaah sekalian dimuliakan Allah, ini merupakan tujuan yang paling besar yang Allah berikan dari penciptaannya, yaitu tujuan ubudiyah. Tidaklah manusia dan jin Allah ciptakan, melainkan kita agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengannya Allah Subhanahu wa taala yaitu mensyariatkan berbagai macam ibadah, termasuk di antaranya adalah salat. Namun para jemaah sekalian, ada suatu ibadah yang mana ibadah tersebut adalah ibadah yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tersebut merupakan ibadah yang agung,
Bahkan Rasulullah SAW mengatakan afdalu ibadah. Bahkan para jemaah sekalian, ibadah tersebut adalah ibadah yang memperkenalkan seorang hamba terhadap Rabb-Nya, tentang kekuatan Allah Subhanahu wa taala, tentang kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah tersebut yaitu memperkenalkan diri seorang hamba bahwasanya kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang fakir, makhluk yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah para jemaah sekalian, ibadah tersebut adalah ad-du'a, yaitu berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa merupakan yaitu ibadah yang paling afdal, di mana Rasulullah SAW beliau bersabda, afdalu ibadah ad-du'a, yaitu afdal ibadah yang paling utama adalah ad-du'a. Bahkan para jemaah sekalian, doa merupakan silahul mukmin. Doa merupakan senjata bagi orang-orang yang beriman, di mana ketika pada saat kita merasakan kesempitan yang kita tidak dapat melakukan sesuatu, kita sudah bersusah payah, yaitu dengan sekuat tenaga kita, namun kita tidak mampu. Namun ada satu yang menjadi senjata kita yang akan senantiasa dapat kita panjatkan, yaitu ad-du'a, yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa merupakan yaitu ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Doa merupakan sebuah ibadah yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza sa'alaka," apabila mereka manusia sahabatmu yaitu bertanya kepadamu tentang diriku, anni fa inni qarib, katakanlah kepada mereka bahwasanya aku ini dekat, ujibu da'watad da'i idza da'an, dan aku akan mengabulkan yaitu doa yang dipermohonkan bagi mereka yang memohon kepadaku. Maka dalam para jemaah sekalian dimuliakan Allah, ayat ini adalah ayat yang menjelaskan yaitu Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya, dan juga ayat ini menjelaskan bahwa Allah menjanjikan untuk mengijabahi, mengabulkan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun para jemaah sekalian, dalam hal berdoa, bahwasanya manusia memiliki tiga jenis manusia dalam menyikapi tentang doa. Yang pertama adalah orang yang dia tidaklah berdoa kecuali dalam keadaan sulit. Sebagaimana hal tersebut Allah Subhanahu wa taala pernah menggambarkan, yaitu mengkisahkan bagaimana orang-orang musyrik terdahulu mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dalam keadaan sulit. Akan tetapi ketika mereka kembali dalam keadaan aman, dalam keadaan tenang, mereka kembali melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam surat Al-Ankabut, fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, fa idza raqibu fil fulki, ketika mereka mengarungi lautan dengan kapal, da'allaha mukhlishina lahuddin, maka mereka memohon kepada Allah dengan penuh keikhlasan, karena mereka takut dengan adanya ombak yang besar, dengan adanya bencana yang akan mereka alami. Maka mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun, akan tetapi ketika mereka telah selamat, ketika mereka telah sampai di daratan, mereka kembali yaitu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, dan hal serupa adalah hal yang kita alami, yaitu dari kebanyakan kaum muslimin. Tidaklah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan dalam keadaan ketika sulit, dan kita melupakan Allah ketika dalam keadaan tenang. Di mana Rasulullah SAW beliau bersabda, man sarrahu ayyastajiballahu lahu 'inda syada'idi wal kurabi falyukthir ad-du'a fir raha. Barang siapa yang senang kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengijabahkan doanya ketika dalam keadaan sulit, dalam keadaan membutuhkan, fal yuksir ad-du'a fir raha, maka perbanyaklah doa dalam keadaan aman, maka perbanyaklah doa dalam keadaan tenang. Maka para jemaah sekalian, dalam hadis lain juga Allah Subhanahu wa taala beliau
bersabda, ta'arraf ila Allah fi ar-raha ya'rifka fi siddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala ketika kamu dalam keadaan senang. Ketika kamu dalam keadaan aman, dalam keadaan tenang, ya'rifka fi siddah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengenalmu dalam keadaan sulit, dalam keadaan membutuhkan. Kemudian para jemaah sekalian, di antara jenis yang kedua juga yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang tersebut, yaitu berbagai macam keutamaan. Apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan Allah berikan. Namun dia lupa mensyukuri Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia meninggalkan doa kepada Allah. Dia tidak pernah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan neraka jahanam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ud'uni astajib lakum." Memintalah kepadaku, memohonlah kepadaku, aku akan mengabuli kepada kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari melakukan ibadah kepadaku, yaitu memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam yang bawah. Maka para jemaah sekalian, banyak di antara kita ketika kita dalam keadaan sulit kita memohon kepada Allah, ya Allah berikanlah aku kekayaan, ya Allah berikanlah aku keturunan yang banyak, keturunan yang soleh. Namun ternyata ketika Allah sudah mengabulkan kepadanya, Allah sudah melapangkan hartanya, rizkinya, kemudian dia lupa kepada Allah. Dia lupa kembali memohon kepada Allah, lupa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut diancam dengan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian jenis yang ketiga para jemaah sekalian, yaitu adalah al-mu'minun, orang-orang beriman, alladzina arafu qadra rabbihim, yang mereka mengetahui tentang kemampuan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yakin bahwasanya la sa'adata wala farha fid dunya wal akhirah illa minhu, yang mereka meyakini bahwa tidak ada kesenangan, tidak ada kegembiraan, yaitu di dunia dan akhirat, kalau kita meninggalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, yaitu jenis yang ketiga, yaitu sebagaimana Allah mensifati yaitu Nabi Zakaria, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiin. Sungguhnya mereka itu adalah yusari'una fil khairat, mereka bergegas dalam melaksanakan kebaikan, wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka senantiasa memohon kepadaku dengan penuh harapan dan penuh kecemasan, wa kanu lana khashiin, dan mereka adalah orang-orang takut yang takut kepada kami. Para jemaah sekalian dimuliakan Allah, maka ini adalah tiga jenis, tiga kelompok seorang dalam mensikapi doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya para jemaah sekalian, kenapa kita sudah memohon kepada Allah? Kenapa kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam, namun Allah tidak kunjung mengijabahi doa kita? Allah Subhanahu wa taala tidak yaitu mengijabahi, memberikan apa yang kita inginkan. Maka para jemaah sekalian, ketahuilah bahwasanya dalam berdoa kepada Allah, kita harus memperhatikan adab-adabnya. Kita harus memperhatikan bagaimana yaitu adab yang harus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lakukan dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antaranya para jemaah sekalian, adab yang harus kita perhatikan dalam mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah al-ikhlas, yaitu mengikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah para jemaah sekalian, doa itu merupakan ibadah. Doa merupakan peribadatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tak kala ada seorang yang dia memohon kepada selain Allah, dia memanjatkan doanya kepada selain Allah, ditakutkan dia akan terjerumus pada kesyirikan. Sehingga para jemaah sekalian, adab yang pertama yang harus kita panjatkan adalah mengikhlaskan doa kita, permohonan kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang syair mengatakan, la tas'alanna bunayya adama hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tahjub. Janganlah kalian meminta kepada Bani Adam, kepada manusia,
hajatan, suatu kebutuhan. Wasalilladzi abwabuhu la tahjab, dan memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang pintunya tidak akan pernah tertutup. Allahu yakdibu in tarakta su'alahu. Allah Subhanahu wa taala akan marah kalau kita meninggalkan berdoa kepadanya. Wa bunayya adama hina yus'alu yaqdabu. Adapun manusia ketika mereka diminta, ketika kita memohon kepadanya, dia akan marah. Maka para jemaah sekalian, hendaknya kita harus mengikhlaskan ibadah kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua para jemaah sekalian yang harus kita perhatikan adalah alla yasta'jilal abdu fi istajabati du'a. Janganlah seorang hamba yaitu bergesa-gesa, tergesa-gesa yaitu untuk diijabahi doanya. Karena para jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita melainkan apa yang menjadi kemaslahatan kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberi apa yang kita mohon di dunia, maka Allah akan menangguhkan doa kita tersebut dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya di akhirat kelak. Maka para jemaah sekalian, di mana Rasulullah SAW beliau bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, yaqulu da'autu falam yastajab li. Rasulullah beliau bersabda, akan diijabahi doa di antara kalian ma lam ya'jal, bagi siapa yang tidak tergesa-gesa, yaitu mereka yang mengatakan da'autu falam yastajab li, aku telah memohon kepada Allah namun Allah Subhanahu wa taala belum mengabulkannya kepadaku. Seorang ulama salaf mengatakan, ketika aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah mengabulkan doaku, maka aku akan merasa senang. Namun sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doaku, aku akan merasakan 2 kali lebih senang. Maka ulama salaf tersebut mengatakan, kalau Allah mengabulkan doaku, Allah memberikan apa yang aku inginkan. Namun apabila Allah tidak mengabulkan doaku, Allah memberikan apa yang Allah inginkan terhadap diriku. Sehingga dengannya para jemaah sekalian, janganlah kita pernah berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya yaitu doa kita tidak kunjung diijabah dikarenakan kita tergesa-gesa yaitu untuk diijabahnya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jemaah sekalian, selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah ayyakuna hadirul qalbi halat doa, yaitu hendaknya kita menghadirkan hati kita dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita yang memohon kepada Allah namun kita tidak menghadirkan yaitu kekhusyuhan hati kita. Kita hanya berkomat kamit dengan lisan kita, tapi kita tidak paham betul apa yang kita ucapkan. Maka para jemaah sekalian, penting kita yaitu mengkhusyukkan hati kita dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kamu meyakini akan diijabahi doa tersebut. Wa'lamu annallaha yastajibu du'a min qalbin ghafilillah. Sungguhnya ketahuilah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa seorang hamba yang hatinya dalam keadaan lalai. Maka para jemaah sekalian, kalau kita berdoa, maka hendaknya kita hadirkan khusyuan pada Allah. Kita hadirkan hati kita pada Allah dan betul-betul kita mengetahui apa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jemaah sekalian, yang juga harus diperhatikan, janganlah kita merasa malu dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang penyakit yang kita rasakan ketika kita memohon kepada Allah, kita merasa malu. Karena dengan banyaknya dosa-dosa kita, dengan banyaknya kedzaliman yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, terkadang menghalangi seseorang dikarenakan dia malu kepada Allah. Ketahuilah para jemaah sekalian, bukankah iblis adalah makhluk yang terlaknat? Makhluk yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan minal kafirin, termasuk dari golongan yang kafir, yang iblis adalah calon penghuni neraka. Namun bagaimana yaitu iblis yaitu dia memohon kepada Allah dan Allah mengabulkannya. Tak kala iblis yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ke bumi, maka iblis meminta suatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabbku, kalau begitu tangguhkanlah aku sampai hari kebangkitan. Maka apa yang Allah katakan? Allah tidak yaitu mengatakan tidak. Aku tidak akan menangguhkan kepada kamu wahai iblis, kamu akan menyesatkan mereka. Tidak.
Kan tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan qala innaka minal mundharin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sungguhnya engkau termasuk orang-orang yang ditangguhkan sampai hari kebangkitan. Maka para jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama mengambil pelajaran, janganlah pernah kita malu dalam mohon kepada Allah dikarenakan dosa-dosa kita. Kalaulah iblis seorang yang makhluk yang durhaka, makhluk yang kafir, namun Allah Subhanahu wa taala masih mengabulkan apa yang dipanjatkan iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jemaah sekalian, penyakit selanjutnya yang harus kita hilangkan adalah yaitu rasa pesimis. Rasa pesimis, terkadang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak kunjung dikabulkan, sehingga menjadikan kita pesimis dan enggan kembali memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah sekalian, dikisahkan dalam sebuah kisah Israiliyat yang dikisahkan oleh Syekh Nabil Al-Awadi, beliau menjelaskan pernah di zaman Nabi Musa alaihi salam ada seorang ibu-ibu yang datang kemudian mengatakan kepada Musa, "Wahai Musa, mintakanlah kepada Rabbmu yaitu agar aku diberikan keturunan." Maka pada saat itu Nabi Musa yang beliau dapat berbicara tanpa hijab dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa memanjatkan permohonan ibu tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab apa yang dipermohonkan Nabi Musa. "Wahai Musa, katabtuha akim." Wahai Musa, sesungguhnya aku telah menakdirkan ibu tersebut sebagai seorang ibu yang mandul. Kemudian datanglah ibu tadi kembali ke Nabi Musa alaihissalam. Kemudian dikatakanlah, "Ibu, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat kepada engkau, menakdirkan kepada engkau adalah seorang wanita yang mandul, yang akim." Beberapa kali ibu tersebut dia tidak pasrah, sampai 2 kali. Kemudian ketiga kali ibu tersebut datang kepada Nabi Musa alaihissalam dengan membawa seorang anak bayi. Kagetlah Nabi Musa alaihissalam. Kagetlah Nabi Musa alaihissalam, ditanyakan kepada ibu tersebut, "Wahai ibu, anak siapa itu?" "Ini adalah anak yang Allah rizkikan kepadaku." Maka Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah dengan penuh keheranan, "Ya Rabb, bukankah engkau telah mencatat, mentakdirkan kepada ibu tersebut dia adalah seorang ibu yang mandul? Kenapa dia bisa lahir? Kenapa ibu tersebut bisa melahirkan?" Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hina ma katabtuha akim qalat rahim." Hina ma katabtuha akim qalat rahim. Ketika aku menakdirkan bagi perempuan tersebut dia seorang mandul, maka dia mengatakan kepadaku rahim, yang maha pengasih. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Sabaqat rahmati qudrati." Maka rahmatku mendahului dari takdir yang telah aku tetapkan. Para jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya jangan sampai yaitu ada dari benak kita ketika memohon kepada Allah, dan ketika tidak kunjung diijabahi doa kita kepada Allah, kemudian kita pesimis, kita pasrah, ya kita menyerah dan meninggalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah yang pertama kita sudah menjelaskan yaitu tentang syariat ibadah doa dan juga terkait dengan adab-adab kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka pada kesempatan khutbah yang kedua ini, saya sedikit akan menjelaskan terkait tentang penghalang doa. Di antara yang menghalangi doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu terdapat sesuatu zat yang haram atau sesuatu yang haram dalam diri kita. Maka para jemaah sekalian, sesuatu yang haram ini merupakan mawani istijabatid doa, merupakan salah satu penghalang dari diijabahinya doa. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau pernah menjelaskan, yang hadis ini cukup masyhur dalam hadis Arba'in. Ada seorang yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi ya Rabbi. Allah Subhanahu wa taala dia memohon kepada Allah. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, ya, ta'amu haram wal malbasu haram wa ghudhiya bi haram fa kaifa yustajabalah. Makanannya haram, pakaiannya haram, dan apa yang menjadi darah dagingnya adalah tumbuh dari sesuatu yang haram, fa kaifa yustajabulah. Lalu bagaimana doanya dapat diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Para jemaah sekalian, sehingga dengannya ketika kita menginginkan doa kita diijabahi Allah, maka kita harus memperhatikan apa yang masuk ke dalam diri kita dan apa yang kita kenakan dan apa yang tumbuh dari daging kita. Para jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya doa merupakan silahul mukmin yang kita membutuhkannya, yang kadang kita mengalami kesulitan, yang kita tidak mampu untuk melakukannya, kita sanggup mungkin sampai kita pasrah. Maka ada yaitu amalan yang mudah kita lakukan, yaitu doa menjadi senjata terakhir dalam diri kita. Para jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini khutbah singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan umumnya kepada para jemaah sekalian. Dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, kesalahan kalimat. Maka kita tutup khutbah yang singkat ini dengan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina fi kulli makani wa zaman. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina fi kulli makani wa zaman. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina fi kulli makani wa zaman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.